Hey guys, kembali lagi di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue bakal bahas sebuah makanan yang kalian pasti suka, yaitu coklat. Jadi di episode ini gue mau ceritain berbagai macam jenis-jenis coklat, perbedaannya, terus udah gitu rasanya seperti apa dan penggunaannya untuk apa. Karena memang gue jualan coklat. Tapi ujung-ujungnya tenang, bukan jualan. Gue cuma mau ceritain, educating tentang beda-bedanya coklat yang ada dijual di pasaran dan kegunaannya. Nanti podcast ini juga boleh didengerin buat kalian para bakers atau kalian yang pengen tahu tentang bukan sejarah ya, tentang jenis-jenis coklat yang ada di Jakarta. Oke, buat yang kalian pengen dengerin, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, kalau ngomongin soal coklat atau kokoa atau kakao, tumbuhannya sebenarnya cuma satu, yaitu buah kokoa. Nah, dari buah ini yang difermentasikan, dikeringkan, kemudian bijinya diambil, lalu dibikin kering, yaitu menjadi cocoa nibs. Nah, dari nibs ini serpihan biji itu digiling sampai dia mengeluarkan minyak dan pasta, sehingga menjadi cocoa butter. Lalu akhirnya diproses tuh cocoa butter jadi coklat. Nah, coklat bubuk, ada juga coklat compound, ada coklat couverture, sehingga kita bisa mudah dalam memakainya. Itu secara singkat pengenalan tentang coklat. Nah, jadi sesuai dengan bentuknya, kalau coklat di Indonesia atau di dunia ini terbagi jadi apa sih kalau coklat sesuai bentuknya? Jadi ada yang dari coklat batang, ada yang dari coklat bubuk, ada dari coklat nibs. Cocoa nibs tuh biasanya biji coklat yang udah di roasting. Terus juga ada coklat koin, ada juga coklat meses. Nah, ini semua dari coklat. Pralin biasanya yang isinya ada rasa-rasanya atau ada isiannya, selai. Nah, ini semua dari coklat. Dan biasanya mereka itu penggunaannya macam-macam ya. Misalnya coklat bubuk itu bisa untuk minuman, untuk bahan baking. Kalau cocoa nibs biasanya untuk diolah lagi jadi coklat pasta atau jadi cocoa butter. Atau cocoa nibs bisa juga untuk taburan makanan sehat, karena ini memang mengandung antioksidan yang tinggi. Nah, sementara cocoa butter itu biasa untuk campuran bahan baking atau buat bikin apapun, sebenarnya bisa sih katanya. Bisa untuk masak steak juga loh cocoa butter. Gue baru tahu. Nah, terus apa sih yang terpenting kalau kalian mau bedain coklat? Di dunia baking itu jenis coklat ada dua, yaitu compound sama couverture. Nah, compound ini sebenarnya nggak bisa disebut coklat karena dia tidak mengandung cocoa butter. Jadi yang dipakai itu adalah cocoa powder sama lemak nabati sama gula, dan gak ada campuran cocoa butternya sedikit pun, karena dia menggunakan lemak nabati ya, misalnya kayak minyak sawit kayak gitu. Bahkan untuk coklat putih bener-bener gak bisa dibilang coklat putih karena dia nggak pakai coklat, dia nggak pakai cocoa sama sekali. Kalau untuk jenis compound ya, mereka menggunakan biasanya itu adalah lemak nabati, terus perasa vanila sama milk powder, yang jadinya warnanya putih dan manis aja isinya. Wanginya biasanya wangi vanila, rasanya milky dan manis. Nah, ini untuk coklat compound putih. Umumnya coklat compound itu ada 3 jenis. Ada yang dark, ada yang milk, sama ada yang white. Dan juga bentuknya biasanya batang atau bentuknya koin. Nah, untuk jenis compound ini ada juga yang berwarna-warni karena gampang diwarnain, dan juga rasanya macam-macam. Bisa dikasih rasa lemon, dikasih rasa-rasa aromatik seperti rose, melon, blueberry. Ini semua ya artificial ya, dalam arti itu nih perasa. Oke, sekarang kita masuk ke coklat couverture. Apa sih kalau couverture itu? Itu adalah coklat
yang menggunakan cocoa butter sebagai bahan pembuatnya. Jadi biasanya itu ada tulisan persentasenya nih. Contoh, coklat dengan tulisan 54%, artinya mengandung minimal 54% cocoa butter. Jadi coklatnya tuh minimal 54%, sisanya gula sama pewangi atau rasa vanila seperti itu, atau milk. Nah, jadi kalau yang makin 80% itu artinya 80%-nya coklat, 20%-nya gula, sehingga rasanya akan jauh lebih pahit daripada yang 50%. Nah, biasanya kalau coklat itu disebut couverture minimum ada 30-an% coklat di dalamnya. Jadi kalau dia ada 33%, maka dia bisa dibilang ini coklat couverture. Biasanya 30-an% itu jenisnya milk atau white, karena biar gak terlalu pahit gitu. Coklat couverture bentuknya itu biasanya ada koin sama ada blok. Kenapa bentuknya koin? Supaya mempermudah dalam proses tempering. Jadi ketika coklat couverture ini udah melted, udah jadi leleh, dia nggak bisa keras lagi karena bahan-bahan molekul pembentuknya ini udah pecah gitu, jadi cair. Nah, jadi kalau kalian mau bikin brownies atau cookies yang dalamnya melted, itu pakai couverture ya, tinggal dimasukin, terus ketika di bake dia udah melted, dia akan terus melted. Nah, gimana cara biar dia bisa keras lagi? Coklat itu harus melalui proses tempering. Kalian bisa belajar sendiri di YouTube. Nah, kira-kira proses tempering itu gini sih sebenarnya. Jadi dari yang udah melted itu sekitar 2/3 bagian dicampur sama yang coklat kepingan yang masih firm ya, yang masih berbentuk keping gitu, masih bentuk belum melted, campur 1/3 campur 2/3 nanti sampai titik didihnya. Jadi biasanya tuh melted kan ke titik didih 45 derajat tuh dia melt. Habis itu diturunin pakai coklat. Jadi turuninnya tuh bukan didinginin ya, tapi dicampur coklat yang beku yang masih berbentuk itu masih keras sampai titik didihnya menyentuh berapa. Biasanya dia di packaging ada misalnya 20 derajat gitu, sampai dia naik lagi ke 30-an derajat. Jadi nanti ketika diambil coklatnya ditaruh di suhu ruang, dia akan keras lagi gitu. Itu coklat couverture. Pengolahannya memang agak ribet ya, tapi rasanya udah pasti lebih smooth dan lebih wangi dan lebih kerasa coklatnya. Untuk merek-merek coklat compound biasanya ada yang terkenal di toko gue itu ada merek Tulip, ada merek Chefmate, ada merek Choco. Itu untuk coklat compound ya. Van Houten itu juga ada. Nah, kalau untuk couverture di toko kita ini paling lengkap, dari yang lokal seperti Choco atau Tulip sampai ke merek luar seperti DGF, Master Martini, ada Patissier, ada Valrhona, Cacao Berry, Callebaut, dan Van Houten. Jadi coklat merek-merek ini benar-benar udah teruji di negaranya. Ada DLA juga ya, itu coklat baru dari Filipina. Nah, mereka itu udah teruji bikin coklat dari Belgia, dari Perancis, sehingga kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Untuk coklat couverture bentuknya biasanya bentuknya koin. Nah, untuk Valrhona ada coklat jenis baru yaitu yang rasanya buah. Itu dibuat menggunakan buah asli sehingga rasanya benar-benar mirip kayak buahnya. Itu beda sama yang tadi gue sebutin di awal yang compound, itu menggunakan perasa sehingga rasanya itu artificial. Nah, ini beda. Nah, buat kalian yang pengen baking, biasanya ketika di resep ditulisin coklat, kalian boleh pilih mau couverture atau compound. Biasa couverture tuh jauh lebih mahal, bisa 2 kali lipat dari harga compound, tapi rasanya beda. Nah, kalian bisa pilih sendiri coklat jenis apapun yang kalian mau di toko bahan kue Jakarta. Jangan lupa ya mampir ke toko gua, toko bahan kue Jakarta. Kita ada di Tokopedia dan Shopee. Jangan lupa ya belinya di sana. Untuk yang pengen nanya-nanya tentang coklat, kalian juga boleh kok nanya-nanya langsung di sana di toko bahan kue Jakarta. Nanti kita akan jawab. Thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Bye-bye.